Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hayuni dan juga teman-teman Offering C Pendidikan Kimia 2017. Perkenalkan, saya Anida Dea, di mana pagi ini saya akan menyampaikan presentasi terkait hasil analisis kritis jurnal yang berjudul The Effect of Cognitive Conflict Strategy, The Chemical Conceptual Change. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita ulas pada pagi hari ini, mulai dari identitas jurnal, tujuan, metode, dan subjek penelitian, analisis data, konsep penting, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan, pertanyaan, hingga refleksi. Inilah tampilan dari jurnal yang saya analisis. Jurnal ini ditulis oleh Herlina Labobar, Punaji Setyasari, Inyomanes Degeng, dan Iwayan Dasna, yang diterbitkan oleh International Journal of Science and Research atau IJSR pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat miskonsepsi atau kesalahpahaman yang dialami oleh siswa dan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif terhadap perubahan konseptual siswa dalam topik kimia asam basa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yang menggunakan desain quasi-eksperimental, one group pretest post-test, dan desain deskriptif. Desain quasi-eksperimental yang digunakan lebih spesifik pada time series design, di mana desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan adanya kelompok kontrol. One group pretest post-test digunakan karena terkait adanya pretest dan post-test yang tujuannya adalah agar hasil perlakuan berupa penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif dapat diketahui lebih akurat. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes yaitu soal diagnostik two-tier berupa pretest dan post-test yang digunakan untuk mengidentifikasi konsepsi awal siswa tentang materi asam basa. Dan instrumen non-tes yang digunakan berupa wawancara yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum terkait miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Adapun untuk menciptakan konflik kognitif pada siswa, desain treatment menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen. Penelitian ini dilakukan terhadap 51 siswa kelas 11 IPA yang diperoleh melalui simple random sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif, data skor tes yang diperoleh dari pretest dan post-test diuji menggunakan tes yang berbeda melalui uji T. Sedangkan, secara kualitatif, data yang diperoleh dari Grand Tour dan Mini Tour Question melalui wawancara dianalisis dengan analisis domain yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang profil miskonsepsi siswa. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terkait keseluruhan konsep asam basa, ditemukan bahwa 16% siswa telah memahami konsep asam basa, sedangkan 64% siswa tidak memahami konsep tersebut, dan ditemukan sejumlah miskonsepsi pada konsep yang diuji. Pada teori asam basa, di mana siswa diminta untuk mengklasifikasikan asam dan basa berdasarkan kemampuannya menghasilkan ion H+ atau ion OH- di dalam air, ditemukan sebesar 16% siswa telah memahami konsep. Namun, setelah diberikan treatment berupa strategi konflik kognitif, jumlah siswa yang memahami konsep meningkat menjadi 80%. Adapun, pada konsep pasangan asam basa konjugat, hanya 4% siswa yang memahami konsep. Dan setelah diberikan treatment berupa strategi konflik kognitif, jumlah siswa yang memahami konsep meningkat menjadi 48%. Sedangkan, pada konsep pH larutan, jumlah siswa yang tidak memahami konsep cukup besar, yaitu sebesar 44%. Dan
setelah diberikan treatment berupa strategi konflik kognitif, jumlah siswa yang tidak memahami konsep menurun secara signifikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji beda dengan skor pretest dan post-test, dapat dijelaskan bahwa skor rata-rata pemahaman konsep asam basa oleh siswa sebelum diberikan treatment adalah 29,48 dan sesudah dikenai treatment berupa penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif, skor rata-rata tersebut meningkat menjadi 62,56. Artinya, telah terjadi peningkatan secara signifikan terhadap skor rata-rata pemahaman konsep asam basa siswa sebesar 37,08. Melalui uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh nilai T sebesar 24,341 dan nilai probabilitas sebesar 0,00, artinya di bawah 0,05. Berdasarkan nilai-nilai ini, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam skor rata-rata pemahaman konsep asam basa siswa sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan strategi konflik kognitif. Artinya, telah terjadi perubahan konseptual sebagai akibat dari strategi konflik kognitif yang diterapkan dalam pembelajaran. Setelah melakukan pengkajian terhadap jurnal ini, maka kita akan memperoleh banyak sekali informasi di mana di dalamnya terdapat konsep-konsep penting. Berikut ini merupakan beberapa konsep penting yang berhasil saya tangkap dari jurnal tersebut. Miskonsepsi adalah ide keliru dari para siswa yang tidak sesuai dengan ide ilmiah atau konsep dari para ahli. Miskonsepsi umumnya berasal dari kebingungan dan kurangnya pengetahuan tentang suatu konsep. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa miskonsepsi ini dapat direduksi atau diminimalisir dengan menggunakan strategi pembelajaran konflik kognitif. Adapun, strategi pembelajaran konflik kognitif adalah strategi dalam perubahan konseptual yang memungkinkan stabilitas kesalahpahaman siswa terputus-putus terhadap konsepsi ilmiah dengan memberikan contoh tandingan, analogi, demonstrasi, dan eksperimen. Implementasi dari strategi konflik kognitif dalam pembelajaran dilakukan melalui 4 tahap yang meliputi mengidentifikasi konsep siswa, penciptaan kondisi konflik, lalu penyediaan bantuan untuk keseimbangan, dan yang terakhir, rekonstruksi pemahaman siswa. Umumnya, strategi konflik kognitif ini melibatkan evaluasi pengetahuan siswa, menyajikan informasi yang kontradiktif, kemudian mengevaluasi kembali dan mengidentifikasi setiap perubahan dalam konsepsi siswa. Setiap sesuatu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali jurnal yang telah saya analisis. Kelebihan dari jurnal ini antara lain, instrumen yang digunakan valid dan reliable. Lalu, metode penelitian disebutkan dengan jelas. Pembahasan pun diulas dengan singkat, padat, dan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Adapun pemaparan teori terkait strategi konflik kognitif pun disajikan dengan sangat lengkap. Dan desain penelitian hingga teknik analisis data disebutkan secara tersurat. Lalu, desain treatment konflik kognitif pun disebutkan, yaitu berupa kegiatan demonstrasi dan eksperimen. Data tingkat kesalahpahaman siswa tentang konsep asam basa dideskripsikan dengan jelas, begitu pula dengan hasil uji beda rata-rata skor pemahaman konsep siswa berdasarkan pretest dan post-test yang dideskripsikan dengan jelas. Adapun kekurangan dari jurnal ini meliputi detail proses penerapan strategi konflik kognitif tidak diulas. Lalu, waktu dan lokasi penelitian tidak disebutkan. Instrumen penelitian tidak dilampirkan, dan proses analisis data tidak dipaparkan secara terperinci. Terdapat pula salah penulisan kata, yaitu kuantitatif yang dituliskan kualitatif, sehingga mengubah arti dari kata tersebut. Selanjutnya tidak disajikan tabel yang menunjukkan persentase rata-rata siswa yang mengalami miskonsepsi, siswa yang tidak paham konsep, dan siswa yang paham konsep. Kemudian narasi miskonsepsi pun tidak dipaparkan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir,
tidak disajikan grafik yang menunjukkan perkembangan konseptual siswa akibat adanya penerapan strategi pembelajaran konflik kognitif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profil siswa tentang konsep asam basa mengandung banyak kesalahpahaman. Dan instrumen diagnostik dapat mengungkapkan sejumlah kesalahpahaman siswa tentang konsep asam basa. Yang terakhir, strategi konflik kognitif efektif untuk mengurangi kesalahpahaman tersebut dan mempromosikan perubahan konsep-konsep kimia asam basa. Setelah membaca jurnal ini, muncul beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, meliputi dalam penerapan strategi konflik kognitif, adakah kemungkinan siswa tidak dapat memainkan peran aktif dalam reorganisasi pengetahuan mereka? Mengapa? Lalu, mengapa beberapa peneliti meragukan dampak strategi konflik kognitif pada perubahan konseptual? Dan yang terakhir, bagaimana konsistensi dari strategi konflik kognitif dalam mempengaruhi perubahan konseptual siswa? The Effect of Cognitive Conflict Strategy, The Chemical Conceptual Change merupakan sebuah artikel jurnal yang mengemas pembahasan mengenai strategi konflik kognitif dalam bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami. Artikel ini mengulas secara jelas mengenai teori konflik kognitif dan pengaruhnya terhadap perubahan konseptual siswa dalam materi asam basa. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, namun artikel ini memberikan banyak informasi terkait pemahaman konseptual siswa, miskonsepsi, dan upaya penanganannya melalui strategi konflik kognitif. Oleh karena itu, informasi terkait strategi konflik kognitif yang disampaikan dalam artikel ini akan saya kembangkan lebih lanjut sebagai salah satu referensi dalam penyusunan skripsi saya terkait upaya reduksi miskonsepsi siswa melalui strategi konflik kognitif pada salah satu topik pembahasan dalam kimia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.